Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 20 Desember 2020. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Menutup Tahun Bersama Kristus. Menutup tahun bersama Kristus. Firman Tuhan terambil dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Allah. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat penyertaan janjimu kepada setiap kami masing-masing dari awal tahun sampai kepada tutup tahun dan kemudian memulai awal tahun kembali. Dari kami terlahir sampai kami meninggal, sampai kemudian Tuhan menghidupkan kembali, Allah menyertai kami. Dan yang menarik, bahkan sebelum kami ditenun di dalam kandungan ibu kami, Tuhan sudah hadir merencanakan kelahiran kami dalam maksud dan rencanamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada dua sifat Allah yang menjadi hadiah buat kehidupan kita, yang tercatat dalam Wahyu pasal pertama ayat yang ke-8. Apa itu hadiahnya? Hadiahnya adalah Allah akan selalu ada bersama dengan engkau, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itu yang disebut dengan akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Pengertian Alfa dan Omega artinya sepanjang kehidupan kita itu selalu disertai Allah, karena Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Penyertaan Allah pun juga tidak cukup hanya penyertaan, namun ditambah dengan satu kalimat dalam ayat yang ke-8 Wahyu pasal pertama. Apa bunyinya? Yang maha kuasa. Apa arti yang maha kuasa di sini? Yang maha kuasa ini memiliki makna yang sangat dalam. Yang maha kuasa berarti Allah yang tidak punya keterbatasan di dalam hal apapun, di dalam kesucian dan kebenarannya. Dia memiliki kemahaan di dalam segala hal. Maha kudus, maha suci, maha benar, maha tahu. Maha bijaksana, maha adil, maha kasih, maha memelihara, maha mencukupkan. Segala sesuatu Allah punya. Dan sewaktu penyertaan Allah itu diiringi dengan kemahakuasaan Allah, maka tidak ada lagi hal yang kita perlu khawatirkan, kita perlu cemaskan dalam hidup ini. Karena engkau tidak sendiri. Di penghujung tahun ini, tahun 2020, dan kita akan memasuki tahun 2021. Penyertaan Allah tidak pernah berkurang, tidak pernah menurun. Kalau kita saudara punya handphone, kita punya alat-alat listrik apapun bentuknya, kendaraan. Pada saat kita membelinya, kita merasakan begitu luar biasanya alat-alat elektronik yang kita pakai itu. Namun, semua alat-alat yang dipakai itu akan memiliki kualitas yang makin hari akan makin menurun. Sehingga ada disebut dengan barang second. Ada yang disebut dengan KW2, KW3, kualitas 2, kualitas 3. Semua yang ada di dalam dunia termasuk manusia tidak punya konsistensi kualitas. Dia akan menurun apapun yang dipakai. Namun Allah selalu memberikan kualitas yang pertama. Allah selalu memberikan sesuatu yang terbaik di sepanjang kehidupan kita. Tidak ada yang namanya kelas 2. Tidak ada yang namanya imitasi di dalam Tuhan. Tidak ada namanya benda-benda palsu, janji-janji palsu, penyertaan yang palsu. Terang yang palsu tidak ada, jalan yang palsu tidak ada. Di dunia ini semuanya serba banyak hal yang palsu. Namun Allah selalu memberikan yang terbaik, yang berkualitas dan tidak berkurang sedikit pun di dalam menyertai dan menolong kehidupanmu. Di dalam kehidupan yang sulit sepanjang kehidupan ini. Setengah hari ini saya sibuk untuk mengurus satu jemaat yang menghadapi banjir. Saya berkunjung ke sana, depan rumahnya jebol temboknya, belakang rumahnya jebol. Karena air banjir itu di Sungai Citepus, itu menembus tembok depan yang memang sudah rapuh rumahnya, memang rumahnya juga dalam kondisi yang sudah sangat tua. Air masuk, kemudian setelah masuk air tidak bisa kemana-mana, sehingga menembus tembok bagian belakang, sehingga air itu mengalir, sehingga barang-barang pun juga pada hilang. Semuanya kotor. Dan mungkin bertanya-tanya, di mana Tuhan, mengapa engkau memberikan izin satu kehidupan pengalaman yang tidak menyenangkan, tidak ada lagi baju yang bisa dipakai, semuanya kotor.
Alat-alat elektroniknya sudah tidak, alat-alat elektronik tidak bisa dipakai, handphone pun tidak bisa dipakai, mesin cuci, TV, semua alat listrik tidak bisa dipakai karena sudah terserap oleh air dan kalau dipakai juga berbahaya. Kalaupun kemudian diperbaiki entah berapa banyak biayanya. Semua pakaian sudah menghitam dari kotoran sungai, itu bukan sungai yang bersih, kita tahu sendiri. Bahwa Citarum itu adalah salah satu sungai terburuk, terkotor, salah satunya di dalam dunia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pada saat kita memposisikan diri seperti sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, dan kemudian sahabat seperjalanan juga semua punya pengalaman-pengalaman seperti demikian. Lalu kita bertanya, di mana Allah yang Maha Kuasa? Di mana Allah yang berkata, Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Kita bertanya-tanya. Pemeliharaan Tuhan itu artinya Tuhan itu ada, tidak meninggalkan kita. Dia tidak pernah, sewaktu kita menghadapi bencana, menghadapi kesulitan, bukan berarti Allah meninggalkan kita. Manusia sering salah paham kalau kita menghadapi kesulitan berarti Allah meninggalkan kita. Tidak. Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita. Baik dalam keadaan musibah maupun dalam keadaan lancar. Yang menjadi pertanyaan bukan kalau kita menghadapi kesulitan Tuhan tidak ada. Tuhan ada. Namun Tuhan mengizinkan kesulitan tentu dengan maksud Tuhan. Jangan-jangan Tuhan ingin menggantikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita selama ini genggam. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Saya ingat sekali saudara-saudara, ada seorang bapak yang ingin mengajarkan anak itu beriman. Anak ini memegang uang 5.000. Lalu kemudian si ayahnya ini mengatakan, Papa itu menggenggam sesuatu. Maukah engkau menukarkannya? Sewaktu engkau sudah membuka tangan dan Papa membuka tangan, lalu kemudian apa yang ada di tangan Papa itu akan diberikan kepadamu dan apa yang ada di tangan kamu itu Papa ambil. Maka anak ini mencurigai papanya berdusta. Jangan-jangan tangannya kosong. Anak ini tidak pernah mau membuka tangannya. Dia tetap menggenggam uang yang 5.000. Namun kemudian waktu dibuka tangan papanya sejumlah uang ingin membelikan karena anak ini berulang tahun. Memberikan sepeda yang disukainya, yang dipilihnya. Tentu jumlah uangnya berlipat ganda. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ini hanya sekedar ilustrasi. Sewaktu kita menggenggam sesuatu dan Allah juga menggenggam sesuatu yang kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam isi di tangan Allah tersebut. Dan kita mencurigai jangan-jangan Allah itu menggenggam sesuatu yang kosong. Dan sewaktu saya serahkan apa yang saya pegang itu, lalu Tuhan memberikan sesuatu yang jauh lebih buruk kepada kita. Bagi saya ilustrasi yang sederhana ini tentang anak yang menggenggam uang 5.000 dan seorang ayah yang menggenggam sesuatu yang kita tidak tahu apa isi di dalamnya. Demikian juga Tuhan. Tuhan itu selalu memberikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang sekarang engkau miliki. Namun sewaktu engkau tidak memiliki iman, tidak memiliki kebersandaran, engkau tidak memiliki kepercayaan kepada rancangan Allah yang terbaik, engkau tetap akan menggenggam uang 5.000 rupiah seperti anak itu. Sementara Tuhan itu seperti seorang bapak, karena engkau sedang berulang tahun, Bapak ini akan memberikan sesuatu yang paling engkau sukai dalam hidup ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ini ilustrasi yang sederhana. Bahwa Allah itu Alfa dan Omega. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita dalam 1 tahun ini adalah sesuatu yang Tuhan ambil raih yang uang 5.000 itu. Dan Tuhan akan gantikan hal yang indah di tahun yang berikutnya. Kalau sahabat seperjalanan mengalami pengalaman iman seperti demikian, silakan sharingkan, bagikan. Bagaimana Allah tidak pernah salah di dalam merencanakan semua yang terbaik. Mari kita tutup tahun bersama dengan Kristus, bersama dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, masalah, rintangan dalam kehidupan ini, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon dan berharap sesuatu, ajar kami untuk tidak menggenggam terlalu kuat. Kalau Tuhan itu akan memberikan yang pasti, sesuatu yang pasti, yang jauh lebih baik daripada apa yang kita genggam.
Tuhan kabulkan segala permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Beberapa hari ini kita akan menutup tahun. Percayalah bahwa Tuhan adalah Alfa Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.